Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan menjelaskan tentang materi pendidikan dan kebudayaan. Ya, perkenalkan, saya Asmita Nurrahmani, NIM 22411402293. Ya, saya Muhammad Ridha Suhairi dengan NIM 2241110402305. Perkenalkan, saya Indah Nur Anissa, NIM 22411402301. Disimak ya teman-teman. Ini saya akan menjelaskan tentang makna pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama ada makna dari pendidikan. Makna pendidikan dalam UU Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua ada budaya. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya, yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata culture. Dalam bahasa Latin, berasal dari kata kolera. Kolera mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah atau bertani. Sedangkan dalam bahasa Belanda, kultur, segala daya dan aktivitas manusia untuk mengubah alam. Pendapat lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budidaya yang berarti daya dari budi, karena itu mereka membedakan antara budaya dengan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Jadi, kebudayaan secara keseluruhan adalah hasil usaha manusia untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pengertian dari kebudayaan dan pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari pendidikan kebudayaan. Fungsi dan tujuan pendidikan budaya. Pendidikan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua ada fungsi pendidikan budaya. Yang pertama adalah memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Dan yang kedua ada pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Dan yang ketiga ada perbaikan, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan yang keempat ada penyaring untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Yang kelima ada menumbuh kembangkan semangat kebudayaan. Yang kedua ada tujuan pendidikan budaya. Yang pertama ada mengembangkan potensi kalbu atau nurani afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua ada mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga ada menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat sendiri ada mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, dan yang terakhir atau yang kelima mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, dan penuh kreativitas dan persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tujuan dan fungsi dari pendidikan kebudayaan. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam kebudayaan. Peran pendidikan dalam kebudayaan itu sangatlah kompleks dan penting. Ada beberapa aspek
Yang pertama itu transmisi nilai dan pengetahuan pendidikan itu berperan sebagai media utama untuk mentransfer nilai-nilai budaya, pengetahuan, dan warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan, tradisi, norma sosial, dan kearifan leluhur dapat dilestarikan dan dikembangkan. Yang kedua itu pembentukan identitas kultural sistem pendidikan. Itu membantu membentuk identitas kultural individu dan masyarakat. Kurikulum materi ajar dan proses pembelajaran mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai warisan budayanya sendiri sambil mengembangkan wawasan yang lebih luas. Yang ketiga itu inovasi dan transformasi budaya pendidikan. Itu tidak sekedar melestarikan budaya, tetapi juga mendorong inovasi dan perubahan. Melalui proses kritis dan analitis, pendidikan memungkinkan masyarakat untuk mengkaji ulang praktik budaya yang sudah ada, mengadaptasi nilai-nilai baru, mengembangkan pemikiran progresif, dan menciptakan solusi baru untuk tantangan sosial. Yang keempat, itu pengembangan modal sosial pendidikan, menciptakan ruang interaksi antar budaya yang memungkinkan. Memungkinkan apa? Saling pengertian antar kelompok, menurunkan prasangka, membangun toleransi, mendorong dialog antar budaya. Yang kelima, itu pelestarian kearifan lokal. Sistem pendidikan yang baik itu mampu mengintegrasikan pendidikan lokal dalam kurikulum, menghormati keragaman budaya, mengembangkan keterampilan tradisional, melindungi warisan budaya yang unik. Yang keenam, mobilitas sosial dan perubahan pendidikan berperan sebagai instrumen perubahan sosial yang memungkinkan individu itu mengakses peluang baru, mengembangkan kemampuan, meningkatkan status sosial ekonomi, berpartisipasi secara aktif dan dalam pembangunan masyarakat. Yang ketujuh itu globalisasi dan identitas kultural di era globalisasi. Pendidikan itu memainkan peran kritis dalam apa saja dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan global dan identitas lokal, mempersiapkan generasi muda untuk hidup dalam masyarakat yang beragam, mengembangkan keterampilan lintas budaya. Kesimpulannya itu pendidikan bukanlah sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan mekanisme fundamental dalam memelihara, mengubah, dan mengembangkan kebudayaan. Ia berperan sebagai jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang sambil tetap memegang teguh akar budayanya. Selanjutnya yaitu interaksi pendidikan dengan kebudayaan. Interaksi pendidikan dengan kebudayaan itu mencakup 3 poin. Yang pertama itu pendidikan merupakan proses pembinaan tingkah laku, perbuatan agar anak itu belajar berpikir, berperasaan, dan bertindak lebih sempurna dan baik daripada sebelumnya. Untuk tujuan tersebut, maka pendidikan itu diarahkan pada seluruh aspek pribadi, meliputi jasmani, mental, kerohanian, dan moral, sehingga akan tumbuh kesadaran pribadi dan bertanggung jawab akibat tingkah perbuatannya. Yang kedua, itu pendidikan diarahkan kepada keseluruhan aspek kebudayaan dan kepribadian. Pendidik dan lembaga pendidikan itu harus mengakui kepribadian dan menggalang adanya kesatuan segala aspek kebudayaan. Di sini itu manusia membutuhkan latihan dalam menggunakan kecerdasan dan saling pengertian. Aspek intelek menghasilkan manusia teoritis, sosial manusia mengabdi, estetis manusia seni, politik manusia kuasa, agama manusia kuasa, dan ekonomi manusia, serta sebagai tambahan aspek keluarga. Itu menjadikan manusia memiliki cinta kasih. Yang ketiga, itu pendidikan harus diarahkan ke pembinaan cita-cita yang hidup yang luhur. Bila pendidikan dimasukkan ke dalam tingkah laku perbuatan manusia, maka pendidikan itu harus menyesuaikan diri dengan tujuan hidup manusia. Selanjutnya, itu tujuan hidup tersebut ditentukan oleh filsafat hidup yang dianut seseorang. Maka tujuan pendidikan manusia itu harus bersumber pada filsafat hidup individu yang melaksanakan pendidikan. Tujuan pendidikan manusia itu tidak dapat terlepas dari tujuan hidup manusia yang didasarkan pada filsafat hidup tertentu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang peran pendidikan dalam kebudayaan dan juga interaksi pendidikan dalam kebudayaan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan pendidikan dengan kebudayaan. Keterkaitan pendidikan dengan kebudayaan. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk masyarakat yang maju dan damai, yang berlandaskan nilai-nilai budaya. Melalui pendidikan, individu dilatih untuk berperilaku baik, mengembangkan diri, dan berfungsi sesuai peran sosialnya sekaligus melestarikan budaya. Nah, berikut ini adalah 10 aspek pendidikan sebagai gejala kebudayaan. Yang pertama, yaitu pembinaan perilaku.
Pendidikan membentuk perilaku peserta didik untuk berpikir dan bertindak lebih baik. Nah, yang kedua yaitu tujuan untuk diri sendiri. Lembaga pendidikan itu membantu individu mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab atas diri mereka. Nah, yang ketiga ada institusi pendidikan yang berfungsi sebagai perantara untuk menciptakan peserta didik berkualitas dilindungi oleh undang-undang. Yang keempat yaitu aspek kebudayaan dan kepribadian pendidikan terkait dengan berbagai aspek kebudayaan yang membentuk karakter-karakter individu. Yang kelima yaitu penyesuaian sosial, mempersiapkan individu untuk bersosialisasi membangun masa depan. Yang keenam yaitu proses kehidupan pembelajaran terjadi tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu lingkungan masyarakat. Nah, pendidikan ini berfungsi untuk menciptakan sistem demokrasi dan menghindari perbedaan kelas sosial. Yang kedelapan untuk cita-cita kehidupan, pendidikan berfokus pada pencarian kebenaran dan filsafat kehidupan. Nah, yang kesembilan yaitu ada pengembangan nasionalisme dan internasionalisme, membangun jiwa nasionalisme tanpa mengabaikan konteks internasional. Nah, yang ke-10 yaitu pendidikan agama yang berperan untuk pembinaan karakter bangsa dan tatanan kehidupan. Keterkaitan antara pendidikan dan budaya ini sangat erat, yang dimana budaya mempengaruhi proses pendidikan dan sebaliknya. Semakin tinggi sikap kebudayaan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang dicapainya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9 tentang Pendidikan dan kebudayaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.